Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya Nurala Prasetyaningrum dari Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dari channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum. Konsep YouTube saya di sini adalah mengenai model pembelajaran ekonomi. Terutama di sini ditujukan bagi adik-adik yang sedang duduk di bangku SMA atau MA. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Dengan beberapa tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, yang kedua, mengidentifikasi inti masalah ekonomi, yang ketiga, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat, yang keempat, menjelaskan skala prioritas dan juga pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjelaskan kebutuhan dan alat, pemenuhan kebutuhan. Yang ketujuh, menjelaskan biaya peluang. Dan yang kedelapan, menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya, apa sih yang muncul di benak adik-adik sekalian ketika kita belajar mengenai ilmu ekonomi? Nah, jadi secara etimologis, ilmu ekonomi di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berasal dari dua kata, yaitu oikos, artinya adalah rumah tangga, dan juga nomos, yang artinya adalah peraturan. Sederhananya kita dapat mengartikan bahwasalnya ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Atau di sini ilmu ekonomi juga dapat kita pahami bahwasanya sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang ataupun jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Jadi di sini oikonomia artinya adalah manajemen rumah tangga. Nah, apa sih pentingnya ketika kita belajar mengenai ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi ini sangat bermanfaat loh adik-adik. Dan kita akan mendapatkan begitu banyak benefit ketika kita belajar mengenai ilmu ekonomi. Dan salah satunya adalah menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka yang menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Nah, itu adalah salah satu benefit yang kita dapatkan. Lalu yang kedua, ketika kita belajar mengenai ilmu ekonomi, kita akan menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Serta kita juga dapat memilih dan juga menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting atau di sini adalah yang paling diprioritaskan sampai yang kurang penting. Nah, itulah benefit yang kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu ekonomi. Lalu kita masuk ke pengertian ilmu ekonomi menurut ahli, yaitu ada Paul A. Samuelson. Nah, di sini ilmu ekonomi diartikan sebagai sebuah studi tentang cara orang-orang dan juga masyarakat. Untuk apa? Untuk membuat sebuah pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan juga kemudian mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Jadi di sini ilmu ekonomi adalah studi yang kemudian menjelaskan tentang cara dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang langka tersebut. Lalu apa sih inti dari masalah ekonomi? Jadi inti dari masalah ekonomi ini adalah kelangkaan. Nah, di sini dijelaskan oleh Sampat Muherje bahwasanya ada beberapa sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan juga inflasi.
Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwasanya kelangkaan adalah sebuah kejadian di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi kelangkaan di sini adalah sebuah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi masyarakat yang kebutuhannya di sini adalah tidak terbatas. Misalnya adalah ketika masyarakat membutuhkan gas LPG ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita membutuhkan gas LPG selama 10 ton per bulan. Sementara ternyata di sini jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Nah, dalam kondisi ini maka terjadi sebuah kelangkaan di mana ada kekurangan 2 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Lalu kita masuk ke contoh dari kelangkaan di sini. Dari ilustrasi gambar tersebut, apa sih yang muncul dari benak adik-adik sekalian? Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwasanya anak-anak di sini sedang bermain bola. Namun anehnya, mereka bermain di jalan raya. Padahal secara umumnya ketika kita bermain sepak bola biasanya adalah di lapangan ya, anak-anak. Nah, di sini akan terjadi sebuah kelangkaan dari apa? Dari lahan. Di mana di sini lahan untuk bermain sepak bola sudah tidak ada lagi. Sehingga anak-anak harus terpaksa untuk bermain sepak bola di jalan raya, seperti itu. Oleh karena itu, kelangkaan di sini adalah sebuah kondisi yang mana manusia berusaha untuk memiliki sumber daya ekonomi tersebut, tetapi akan pemenuhan kebutuhannya itu terbatas gitu ya, alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Ada 4 hal yang menjadi penyebab dari kelangkaan. Yang pertama di sini adalah keterbatasan pemenuhan kebutuhan yang ada di alam. Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi ini tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah yang subur dan juga ada tempat yang dia itu tidak memiliki tanah yang subur. Di mana di sini ada tempat yang memiliki sumber mata air melimpah dan juga ada juga yang tidak memiliki sumber mata air yang melimpah. Hal ini akan menimbulkan sebuah kelangkaan. Lalu yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Akibat manusia di sini akan menimbulkan bencana alam yang tentunya akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga akan kebutuhan manusia itu terganggu dan menimbulkan terjadi kelangkaan. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya itu tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan itu akan terpenuhi. Di negara maju kita lihat, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat jika kita bandingkan dengan negara kita yang termasuk negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang tinggi. Alhasil biasanya kita memiliki keterbatasan dalam kemampuan mengolahnya. Hal ini karena sumber daya manusia kita terbilang rendah. Akhirnya terjadilah sebuah kelangkaan. Lalu yang keempat adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, seperti halnya kita kaitkan dengan teori Thomas Robert Malthus yang mungkin tidak asing didengar oleh adik-adik sekalian. Seorang ekonom asal Inggris yang menyatakan bahwasanya pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan sebuah kelangkaan.
Banyaknya penduduk yang ada di negara Indonesia berarti lebih banyak ya. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi di sini juga semakin banyak. Jadi kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan manusia yang begitu banyak. Karena alat pemenuh kebutuhan itu terbatas. Alhasil akan menimbulkan kelangkaan. Nah, sekarang bagaimana sih kita menentukan sebuah pilihan yang tepat? Orang itu harus memilih dengan bijak, dengan bijaksana, keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan yang ada. Manusia pastinya tidak pernah merasa puas dengan satu hal. Dia akan selalu memiliki keinginan, keinginan, keinginan. Oleh karena itu, sebagai makhluk ekonom yang kita bijak, di sini kita harus bisa untuk menentukan pilihan yang tepat agar nantinya kita tidak terjebak dalam sebuah kelangkaan. Oke. Di sini diilustrasikan bahwasanya ada 3 pintu. Ibaratnya adalah satu pintu di sini adalah keinginan manusia untuk membeli handphone. Keinginan 2 adalah keinginan manusia untuk membeli makanan. Dan keinginan yang ketiga adalah untuk membeli pakaian. Sebagai seorang ekonom yang dia itu cerdas, dia itu paham bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat, maka dia harus punya kemampuan untuk memenuhi pilihan tersebut secara logis. Nah, dari ketiga pintu tersebut, tentunya kita akan memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu, yaitu untuk makan. Karena ketika kita tidak makan, otomatis kita akan mati. Nah, oleh karena itu, kita harus menentukan pintu yang tepat agar nantinya kita dapat secara sadar untuk memenuhi kebutuhan yang paling tepat di situ. Nah, pilihan ekonomi di sini diartikan sebuah keputusan yang sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke skala prioritas dan juga pengelolaan keuangan. Skala prioritas di sini secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, dan juga papan itu harus didahulukan terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya ketika kita ada 3 pintu, kita harus memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu, karena dia sifatnya lebih utama jika kita bandingkan dengan kebutuhan yang sekunder dan juga tersier. Oke, yang pertama prioritas yang harus sekali diprioritaskan ya adik-adik adalah kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekarang. Misalnya nih, untuk adik-adik yang sekarang masuk di duduk bangku SMA kelas 1 ya, kelas 10. Nah, kebutuhan apa saja sih yang harus adik-adik penuhi sekarang? Misalnya adalah alat tulis untuk nantinya proses pembelajaran. Nah, itu adalah kebutuhan sekarang yang harus adik-adik penuhi. Lalu yang kedua, ini adalah prioritas terkait dengan kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan yang masa akan datang. Nah, kebutuhan sekunder di sini adalah kebutuhan yang kita penuhi setelah kita dapat memenuhi kebutuhan primer. Salah satunya seperti halnya sekarang adalah handphone ya, handphone. Lalu kebutuhan masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini berkaitan dengan misal kita menabung untuk masa depan kita. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan masa yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah prioritas mengenai kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier di sini adalah kebutuhan yang notabene itu adalah mewah, seperti halnya perhiasan, mobil, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengelolaan keuangan. Nah, langkah pertama nih yang harus kita lakukan dalam mengelola keuangan sebagai seorang ekonom adalah dengan membuat pembukuan keuangan. Nah, adik-adik di sini pastinya harus
lebih waspada, harus lebih bijak ya dalam mengelola keuangan adik-adik, yaitu dengan cara membuat buku keuangan. Misal, hari ini kita diberi uang oleh orang tua kita sebanyak 50.000. Nah, di situ apa sih yang akan kita belanjakan? Misalnya, 20.000 kita gunakan untuk membeli makanan. Kemudian 20.000 lagi kita belanjakan untuk fotokopi dan lain sebagainya misalnya, dan 10.000 lagi kita sisakan ya untuk menabung kayak gitulah. Itu adalah salah satu pembukuan keuangan. Dengan adanya pembukuan keuangan tentunya adik-adik akan memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adik-adik lebih bisa untuk memanfaatkan apa saja sih kebutuhan yang harus adik-adik penuhi. Oke, dan langkah selanjutnya adalah memonitor dan juga mengevaluasi secara berkala. Nah, dari situ adik-adik bisa mengevaluasi, oh ternyata pengeluaranku selama 1 bulan ini adalah 200.000. Lalu bulan berikutnya, wow ternyata pengeluaranku lebih banyak, misalnya 300.000. Nah, di situ sebagai refleksi adik-adik untuk bisa lebih mengevaluasi dan juga memonitor apa sih pengeluaran yang memang harus ditekan terlebih dahulu. Dengan adanya pengelolaan keuangan, ini adalah sebuah gerbong awal untuk kita bisa membiasakan diri menabung sejak dini. Karena ketika adik-adik mengelola keuangan, otomatis adik-adik mengetahui secara betul berapa sih pemasukan adik-adik, berapa sih pengeluaran adik-adik. Ketika kita masih mendapatkan sisa di sini, nah kita akan menabung. Itu adalah salah satu awal agar kita nantinya punya tabungan di masa depan. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan dan juga alat pemenuhan kebutuhan. Di sini setiap individu pastinya memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Coba misalnya adik-adik tulis di sebuah cari kertas ya, terkait dengan kebutuhan apa saja sih yang memang adik-adik inginkan. Nah, otomatis di sini akan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang adik-adik inginkan. Tetapi ternyata alat pemenuhan kebutuhan itu terbatas. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai jenis kebutuhan berdasarkan dengan tingkat intensitas. Yang pertama di sini adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah sebuah kebutuhan yang utamanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Jika manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan primer, otomatis dia akan meninggal ya. Karena kebutuhan primer di sini berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti halnya pangan dan juga gizi atau kita sebut biasanya makan dan juga minum. Lalu yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang baru kita boleh lakukan ya, baru boleh kita penuhi setelah kebutuhan primer benar-benar bisa kita penuhi. Contohnya adalah ketika orang tua kita membeli alat masak, membeli lemari, membeli sepatu dan juga lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier di sini adalah kebutuhan yang mewah dan juga tertuju bagi orang-orang yang notabene adalah dia berpenghasilan tinggi. Contohnya seperti perhiasan, mobil gitu ya. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek pemenuhan kebutuhan. Di sini adalah ada individu dan juga sosial. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dimaksudkan untuk kepuasan pribadi manusia. Misalnya nih, kebutuhan seorang pelajar, yaitu mengenai seragam, buku, dan juga alat tulis. Kemudian ada kebutuhan sosial, adalah kebutuhan yang bisa bermanfaat bagi kelompok atau orang banyak. Tujuannya di sini agar lebih bisa sejahtera, tertib, dan juga aman. Contohnya seperti rumah ibadah ya, rumah ibadah atau masjid, kemudian ada rumah sakit kayak gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa mendatang, ada kebutuhan tidak terduga dan juga ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang
di sini tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya ketika adik-adik sakit ya, harus membutuhkan obat, atau ketika misalnya adik-adik di sini haus. Nah, adik-adik itu harus minum. Nah, itu adalah kebutuhan yang memang sekarang itu. Lalu yang kedua adalah kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan yang akan datang. Di sini kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal ketika kita tidak memenuhinya sekarang, karena berlangsung untuk kebutuhan yang akan datang kayak gitu. Contohnya seperti kita menabung, itu berfungsi untuk kebutuhan yang akan datang. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan yang tidak terduga. Ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi karena terjadi sesuatu yang sifatnya adalah tiba-tiba. Misalnya nih, anak tetangga sebelah ya mengalami kecelakaan bersepeda kayak gitu. Maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit, karena ketika tidak nanti misalnya adiknya ya jadi infeksi atau lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan yang tidak bisa kita duga. Lalu yang keempat, ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan yang di sini adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya adalah mudahnya kita dalam mendapatkan akses dalam belajar, kayak gitu. Nah, kita masuk menuju ke kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Ada dua ya adik-adik, ada yang jasmani, kebutuhan jasmani, dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan hal yang bisa kita rasakan secara fisik ya, atau jasmani manusia ya. Ada olahraga kayak gitu. Olahraga bisa kita dapatkan secara fisik ya, kita bisa rasakan, ada senam dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan rohani. Ini kebutuhan yang tidak tampak secara kasat mata ya, karena kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan sebuah beberapa perasaan kayak gitu. Ada perasaan yang gembira, ada perasaan sedih, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita, dan juga ketika kita menjalankan ibadah kepada Tuhan kita. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis barang yang dibedakan menjadi 5 hal. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperoleh, yang kedua berdasarkan tujuan kegunaannya, yang ketiga berdasarkan cara pembuatannya, yang keempat berdasarkan hubungan dengan benda lain, dan yang terakhir adalah berdasarkan segi jaminannya. Oke, kita masuk dulu ke berdasarkan cara memperoleh atau mendapatkannya. Itu terbagi menjadi 3. Ada benda ekonomi, di mana di sini adalah jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia. Dan untuk memperolehnya diperlukan adanya pengorbanan. Jadi ketika anak-anak mendapatkan benda-benda ekonomi ini perlu adanya pengorbanan, seperti membeli beras, membeli baju, komputer, dan lain sebagainya. Di sini adik-adik perlu mengeluarkan pengorbanan berupa uang. Lalu yang kedua, ada benda bebas. Ini disebut benda non-ekonomi yang jumlahnya ini lebih melimpah, sehingga ketika kita mendapatkannya itu tidak perlu butuh pengorbanan atau tanpa biaya. Misalnya nih, ketika kita mendapatkan cahaya matahari, udara yang segar, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada benda ilit. Benda ilit ini ketika jumlahnya sangat melimpah sehingga akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Contohnya ketika tampungan air hujan yang begitu banyak ya adik-adik, ketika air hujannya tampungannya begitu banyak maka akan menimbulkan banjir. Lalu yang kedua, kita masuk menuju berdasarkan tujuan kegunaannya. Itu ada benda konsumsi dan juga ada benda produksi. Jika benda konsumsi itu benda yang sudah siap pakai, jadi kita tidak perlu melalui proses olah terlebih dahulu, kita bisa langsung memakainya. Contohnya adalah ketika kita memakai sepatu, kemudian kita memakai tas, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu ada benda produksi.
Benda produksi di sini digunakan untuk menghasilkan benda yang lain. Contohnya adalah mesin dan juga alat baku lainnya. Yang ketiga, kita masuk menuju berdasarkan cara pembuatannya. Berdasarkan cara pembuatannya di sini itu ada bahan mentah, ada bahan setengah jadi, dan juga ada bahan jadi. Bahan mentah di sini adalah bahan yang mana belum mengalami proses pengolahan. Dan bahan mentah ini juga biasa disebut sebagai bahan baku. Contohnya adalah seperti minyak bumi, tembakau, rotan, dan juga lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, ada barang yang setengah jadi. Itu bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk yang akhir. Seperti benang yang jika kita olah lagi akan menjadi kain itu. Lalu yang ketiga adalah bahan siap pakai. Jadi bahan yang sudah siap kita konsumsi seperti selimut, sendok maupun piring. Nah, kita masuk ke yang keempat, berdasarkan hubungan dengan benda lain. Itu ada benda komplementer dan juga benda substitusi ya. Nah, kalau benda komplementer itu adalah benda yang akan berguna jika benda dipakai secara bersamaan, sehingga kita dapat memperoleh manfaat dari benda tersebut. Apabila cuma satu ya anak-anak, kita tidak akan dapat digunakan kayak gitu. Contohnya adalah motor dan juga bensin. Sudah ada motor tapi nggak ada bensinnya, otomatis tidak akan bisa melaju. Lalu yang kedua ada benda substitusi. Itu fungsinya untuk menggantikan peran benda lain. Contohnya ketika penggunaan komputer, itu bisa digantikan dengan apa? Penggunaan laptop, seperti itu. Lalu selanjutnya ada benda yang berdasarkan segi jaminannya. Ada benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Kalau benda yang bergerak di sini itu dapat untuk dipindah tempatkan serta bisa untuk digunakan sebagai jaminan kredit yang mana jangkanya itu jangka pendek ya anak-anak. Jadi jangkanya itu hanya 1 tahun. Misalnya itu radio, televisi kayak gitu, itu masuknya ke jangka yang pendek atau benda bergerak. Lalu yang kedua ada benda yang tidak bergerak. Itu yang tidak dapat dipindahkan. Namun kita bisa dipakai sebagai jaminan kredit yang jangka panjang atau di sini adalah waktunya lebih dari 1 tahun, seperti lahan, gedung perkantoran. Nah, itu masuknya ke benda tidak bergerak. Nah, next kita bahas mengenai kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang ini terbagi menjadi 4 ya adik-adik. Itu ada kegunaan berdasarkan bentuk atau biasa disebut dengan form utility, ada kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu atau time utility, dan juga ada kegunaan milik atau ownership utility. Nah, kita bahas dulu kegunaan bentuk. Nah, ini merupakan kegunaan yang muncul setelah suatu barang itu diubah bentuknya. Contohnya seperti papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi bahan yang sudah jadi seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan ini muncul setelah suatu barang itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya nih, ketika pasir yang ada di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki sebuah nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung yang ada di kota. Nah, itu masuknya ke kegunaan tempat. Lalu kita masuk ke kegunaan waktu. Kegunaan waktu ini di sini muncul ketika tepat pada waktunya. Contohnya seperti tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari, menjadi berguna ketika saatnya itu membayar biaya pendaftaran sekolah. Itu masuk kegunaan waktu. Nah, selanjutnya kita masuk kegunaan milik atau ownership utility. Adalah kegunaan yang mana muncul ketika barang itu dimiliki. Seperti misalnya komputer ya. Komputer yang ada di toko atau laptop gini ya. Laptop yang ada di toko itu akan berguna ketika
ketika pembelinya itu membayar dan juga memiliki barang tersebut. Untuk apa? Untuk digunakan. Nah, itu sudah masuk ke kegunaan milik. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi adanya kebutuhan ya. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu. Nah, itu disebabkan oleh apa saja? Ada kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan juga peradaban. Kita lihat misalnya lingkungan. Lingkungan kita bisa lihat dari segi apa? Misal, penduduk yang tinggal di pantai dan juga penduduk yang tinggal di pegunungan. Otomatis mereka punya apa? Kebutuhan yang berbeda. Jika kita lihat manusia yang tinggal di pantai, dia membutuhkan pakaian yang tipis karena ketika kita hidup di pantai itu lebih panas. Dibandingkan kita lihat penduduk yang tinggal di gunung, dia akan membutuhkan pakaian yang lebih tebal seperti selimut ya, karena cuaca di sana itu dingin gitu. Lalu kita masuk yang kedua, agama. Agama kita misal lihat dari agama Islam ya. Untuk agama Islam sendiri pastinya kebutuhannya berbeda ya dengan kebutuhan dari agama non-Islam. Agama Islam butuhnya apa saja? Nah, butuhnya itu ada mukena, terusan peci. Nah, itu masuk dari segi agama. Kita lihat dari segi adat istiadat ya, anak-anak. Jika kita lihat dari adat istiadat. Nah, di sini kalau lihat dari adat istiadat itu misal dari suku Jawa. Nah, kita bandingkan dengan suku Batak misalnya dalam adat pernikahannya, otomatis akan sangat berbeda ya, terkait dengan kebutuhan apa saja. Dan kemudian kita masuk ke peradaban. Peradaban di setiap manusia itu berbeda ya. Misalnya, jika kita lihat di suku Jawa, otomatis akan berbeda dengan kebutuhan mereka yang tinggal di suku Kalimantan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kita masuk ke memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang itu apa? Adalah biaya di mana segala sesuatu itu kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada biaya sehari-hari, itu tentunya berbeda ya dengan biaya peluang. Karena biaya sehari-hari itu adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana tanpa kita memperhitungkan kerugian karena dikorbankan untuk kegiatan yang lain. Kalau misalnya biaya peluang itu kita harus mengorbankan biaya yang lain untuk mendapatkan biaya tersebut. Nah, di sini ada prinsip dari ekonomi. Nah, jika adik-adik ini membeli suatu barang, pasti ingin nggak barang tersebut itu sesuai dengan budgetnya kita gitu ya, sesuai dengan kantongnya kita ya, kayak gitu. Pasti menginginkan harganya itu lebih murah gitu ya. Nah, ketika harga barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan cenderung untuk melakukan tawar-menawar. Agar apa? Agar barang tersebut itu sesuai dengan budgetnya kita. Kalau penjualnya sudah deal gitu ya, udah setuju dengan harga barang yang kita inginkan, sisa uang untuk membeli barang bisa kita gunakan untuk membeli kebutuhan yang lain sehingga kita lebih hemat kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi? Dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Jadi dengan adanya prinsip ekonomi ini, kita bisa nih memperhitungkan keuntungan dan juga kerugian saat melakukan tindakan ekonomi. Contohnya seperti kasus tawar-menawar tadi ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Ciri-ciri dari prinsip ekonomi sendiri ya, ada yang pertama, ini untuk mengutamakan apa? Kebutuhan sebagai yang sifatnya itu adalah penting dan juga mendadak. Lalu yang kedua adalah bersikap hemat dan juga dimana kita itu tidak boros gitu ya dalam menindakannya. Lalu yang ketiga, di sini prinsip ekonomi ini berfungsi untuk melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang pastinya kita lebih matang.
Lalu yang selanjutnya adalah untuk mempertimbangkan keuntungan dan juga kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Oke, dan di sini ada prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen jadi lebih apa? Jadi lebih terarah, rasional, dan juga lebih cermat dengan adanya prinsip ekonomi. Dalam ekonomi di sini ada sebuah dorongan yang berasal dari dalam diri ya atau internal yang mampu untuk membuat orang itu melakukan kegiatan ekonomi. Nah, itu disebut apa? Motif ekonomi. Jadi motif ekonomi ini adalah sebuah alasan ya. Alasan yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sederhananya seperti ini adik-adik. Misalnya nih, adik-adik ingin membeli suatu barang yang udah adik-adik idamkan dari dulu gitu ya. Pastinya adik-adik akan bekerja dan juga mengumpulkan uang kan. Nah, atau kita harus meminta dulu nih karena kita masih SMA misalnya adik-adik kan ya. Nah, kita harus meminta dulu ke orang tua kita. Nah, bekerja di sini itu termasuk dalam sebuah tindakan ekonomi. Sementara ketika adik-adik ini membeli barangnya tersebut, itu adalah salah satu motif ekonomi. Nah, itu sederhananya ilustrasinya seperti itu. Oke, jadi untuk motif ekonomi di sini itu ada dua ya, adik-adik. Nah, ada motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Kalau yang motif intrinsik itu adalah motif yang berasal dari kemauan diri adik-adik sendiri kayak gitu. Contohnya adalah ketika adik-adik itu merasa lapar, merasa haus, maka kemudian adik-adik itu akan apa? Akan makan ataupun akan minum. Nah, yang kedua ini ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik itu adalah motif ekonomi yang dorongannya itu dari luar diri kita, jadi dari lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah ketika adik-adik itu ingin membeli makanan produk baru karena kemakan apa? Kemakan iklan yang ada di televisi. Misalnya adik-adik ingin beli pakaian, di situ adik-adik bingung ya. Kemudian ada iklan nih, iklan di TV yang memperlihatkan begitu estetiknya ya ketika kita belanja di Shopee atau belanja di Shopee itu adalah sebuah hal yang pelayanannya bagus. Nah, kemudian adik-adik itu kemakan iklan di situ, akhirnya adik-adik belanja pakaiannya di Shopee. Nah, itu salah satu motif ekstrinsik. Nah, kemudian kita masuk ke motif ekonomi yang dibagi menjadi motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan juga motif kegiatan distribusi. Kita masuk dulu ke motif kegiatan produksi ya adik-adik. Di sini kalau motif kegiatan produksi itu berusaha untuk mencari apa? Mencari laba atau keuntungan ya. Motif kekuasaan, kemudian apalagi? Memperoleh penghargaan dan juga motif sosial atau menolong sesama. Sedangkan jika motif kegiatan konsumsi itu berusaha untuk memperoleh apa? Memperoleh kepuasan kayak gitu. Terus agar kita itu bisa dapat bertahan hidup dan juga agar kita bisa untuk menaikkan status sosial. Oke, sekarang adalah motif kegiatan produk distribusi ya. Motif kegiatan distribusi itu berusaha untuk apa? Untuk memperoleh laba yang optimal juga seperti halnya kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah untuk mempercepat barang sampai ke konsumen. Karena distribusi itu adalah sebuah proses untuk menyalurkan barang ya, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembagian dari ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi di sini menurut Alfred W. Stoner ya dan juga Douglas C. Hauge itu dibagi menjadi 3 hal. Ada ekonomi yang deskriptif, teori ekonomi, dan juga ekonomi terapan. Teori ekonomi ini terbagi lagi menjadi 2, itu ada ekonomi yang makro dan juga ada ekonomi mikro. Kita masuk dulu ke ekonomi deskriptif. Apa sih ilmu ekonomi deskriptif ini? Ini adalah sebuah analisis ekonomi yang menggambarkan
kondisi yang sebenarnya atau kondisi yang sesungguhnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Contohnya seperti gambaran kondisi krisis moneter Indonesia ya, yang terjadi di tahun 1998. Nah, itu adalah salah satu ekonomi deskriptif karena memang nyata benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, itu ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini berusaha untuk menganalisis ekonomi dengan cara apa? Menjelaskan, kemudian mencari pengertian, hubungan sebab akibat, cara kerja dari sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori ini sendiri dibagi lagi jadi dua ya. Ada ekonomi yang makro dan juga ekonomi mikro, adik-adik. Kita masuk dulu ke ekonomi makro. Apa sih ekonomi yang makro itu? Ekonomi makro di sini itu mempelajari terkait dengan mekanisme kerja perekonomian yang secara menyeluruh gitu ya. Contohnya seperti kita belajar mengenai tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, kemudian pendapatan nasional, inflasi, tingkat pertambahan penduduk gitu ya, pertumbuhan penduduk, tingkat harga. Nah, itu karena mempelajari secara real keseluruhan gitu ya, banyak banget gitu. Nah, itu masuknya ke ekonomi yang makro. Lalu yang kedua, itu ada ekonomi yang mikro. Mikro itu artinya kecil. Nah, berarti mempelajari perilaku individu dan juga rumah tangga, produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada gitu ya, untuk mengalokasikan sumber daya yang ada. Nah, itu masuknya ke ekonomi mikro karena cakupannya itu kecil gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada ekonomi terapan. Apa sih ekonomi terapan? Nah, itu adalah sebuah analisis teori ekonomi untuk merumuskan terkait dengan kebijakan, pedoman yang bisa untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Nah, itu kemudian diterapkan dari teori ekonomi. Jadi ilmu ekonomi terapan ini lebih sifatnya itu praktis gitu ya. Praktis dengan cara menerapkan apa? Pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya gini, ketika ekonomi itu diterapkan dalam ilmu ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional kayak gitu. Bisa juga dalam ekonomi apa? Ekonomi syariah, perbankan, kayak gitu. Dia bisa masuk ke dalam cakupan ekonomi terapan. Oke, adik-adik, mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Jika kalian suka dengan video ini dan merasa bahwasanya video ini bermanfaat bagi adik-adik, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga untuk share ya buat teman-teman lainnya. Siapa tahu adik-adik yang lain juga membutuhkan modul pembelajaran ekonomi ini. Saya Nurala Prastianingrum dari channel YouTube Nurala Prastianingrum pamit undur diri dan nantikan bab-bab selanjutnya di channel YouTube Nurala Prastianingrum. Selamat belajar adik-adik. Terima kasih.